Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya QSWS. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang halal. Masih seputar perseteruan keluarga Pak Jokowi dengan Roy Suryo. Sebetulnya saya malas membahas itu ya. Saya melihat video-video YouTube atau TikTok yang berkaitan dengan permasalahan perseteruan Pak Jokowi dan Roy Suryo itu sebetulnya jenuh, capek, dan nggak srek lah, karena menurut saya aparat hukum nggak tegas. Kedua belah pihak selalu bikin gaduh, berarti kedua-duanya bikin gaduh, artinya selalu membangun narasi menurut mereka, kelompok mereka masing-masing. Tapi mau tidak mau memang kita harus mengulas. Di acara stasiun televisi iNews yang hostnya Aiman di Suara Rakyat kemarin, Roy Suryo mengatakan bahwa ada bukti baru. Dia mempermasalahkan kali ini bukan ijazahnya Jokowi, tetapi ijazahnya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saat ini juga dijadikan sayembara. Ya. Nah, di acara iNews itu, di Rakyat Bersuara, itu dia membangun narasi. Roy Suryo membangun narasi bahwa ada bukti baru. Dia yakin sudah ke Sydney. Jadi Gibran Rakabuming Raka ini kuliah di INSEAD UTS INSEAD di Sydney, Australia. Dia ambil Management Development Institute of Singapore tahun 2007 sampai 2010. Roy Suryo mengatakan di tahun itu belum ada, belum ada jurusan D3. Ya. Bahkan Roy Suryo juga mengatakan salah satu syaratnya Gibran tidak mencantumkan rapot SMA 3 tahun. Ya, kalau sekolahnya di Indonesia ada rapot 3 tahun. Tapi kalau di Singapura, di Australia lain lagi ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dibantah oleh seorang pakar sekaligus konsultan pendidikan, ya, konsultan pendidikan dan karir. Dan dia juga pendiri platform Jurusanku, yaitu Inalim. Nah, Inalim ini sering memberi pembelajaran, meluruskan apa yang salah yang disampaikan oleh Roy Suryo atau siapapun kaitannya dengan pendidikan. Nah, nanti ada video di mana Inalim membantah apa yang disampaikan Roy Suryo. Dan Inalim juga menyampaikan bahwa Aiman itu akan lebih mudah membuktikan omongannya Roy Suryo itu betul atau tidak, itu gampang sekali. Dia tinggal panggil narasumber. Ya, narasumbernya dekat dengan Aiman. Nah, di lain hal ada sebuah video yang menginformasikan bahwa alumnus SMA 6, teman-temannya Pak Jokowi waktu di SMA, mulai bergerak, mulai menggugat orang-orang yang mempermasalahkan ijazah SMA-nya Pak Jokowi. Kenapa mereka menggugat? Nanti di video akan jelas. Ya. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini lebih berkembang lagi. Nggak usah lama-lama, kita lihat video berikut ini. The University of Technology Sydney. Oke. Ini kan English Prep kan? Betul. English Preparation kan?
adanya di UTS Insert tahun itu ya ini. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Kalau iNews mau mempraktikkan jurnalisme sejati dan membuktikan apakah benar saat itu Insert cuma sekolah bahasa atau sudah punya program diploma, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh mencari narasumber. CEO dari iNews sendiri, Angela Tanusudibyo, adalah alumni Diploma of Communication Insert tahun 2005-2006. Hadirkan saja CEO-nya sendiri. Di iNews, Roy Suryo mengatakan bahwa tahun 2005 tidak ada program diploma atau foundation di Insert. Pernyataan ini bukan opini. Ini bisa diverifikasi. Saya punya bukti dari website resmi UTS dan Insert yang sudah saya tampilkan di buku ini untuk mengedukasi publik. Jadi kalau informasi bahwa Insert saat itu hanya sekolah bahasa terus diulang-ulang, padahal ada sumber primer yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Menurut saya ini sudah menjadi penyesatan informasi kepada publik. Kalau memang tujuannya mencari kebenaran, kenapa informasi yang bisa dibantah dengan sumber resmi terus diulang-ulang? Netizen, yuk belajar cek sumber yang kredibel. Jangan langsung percaya saya, jangan juga langsung percaya Roy Suryo atau iNews. Cari sumber primer, cari dokumen resmi, baca sendiri. Karena mencari kebenaran bukan mencari informasi yang cocok dengan apa yang sudah kita percaya. Dan yang paling fatal ini, tidak ada yang namanya rapor 3 tahun terakhirnya Gibran. Oh, Ini adalah dokumen, bukan hanya dokumen hasil saya googling. Tapi dokumen ini saya dapatkan langsung juga dari Australia. oke. Mas Dan Roy ini- ke Australia, saya pernah ingat waktu itu. Ya, dan ada yang menarik. Sepulang saya dari Australia, saya ditetapkan jadi tersangka. Pas, gitu ya. Dalam kasus ijazah bapaknya. Oke. Ya, tapi saya ke Australia itu ada yang penting, Mas Denny. Dengan segala hormat, Mas Denny pun bilang, saya tidak hanya ke UTS Insert. Saya ketemu dengan dosen, salah seorang dosen UTS Insert-nya. Saya lihat juga tahun itu, tahun 2007 itu Insert seperti apa. Saya ketemu dengan profesor Indonesia yang mengajar di berbagai kampus di Bentar, Australia. 2007 Mas Roy tahu seperti apa dari Ya dari UTS Insert, dari sempat datang juga 2007. sempat, bukan? Maksudnya saya datang kemarin, saya tanyakan Oh. sekolah itu tahun 2007 itu sudah buka apa? Oh, oke. Ya kan? Kan katanya dia mengikuti apakah itu diploma, apakah itu foundation. Ya. Ternyata kan di sana baru kursus bahasa Inggris. Berdasarkan keterangan Iya, Siapa ada itu? semua rekamannya. dia posisinya apa waktu itu? Dia posisinya adalah seorang petugas admin di UTS Insert. Sydney. Ya, di Oke. Sydney. Kemudian ada juga dosen di sana. Sambil kita Yang putarkan saya- ya. Oke. Oke. Saya akan tampilkan yang pertama, mohon tampilkan. Nah, ini. Jadi, pelan-pelan ya. Sekarang kan yang dipermasalahkan adalah surat keterangan yang ini terbit tahun 2019, Mas Aiman. Surat ini sudah menjadi dokumen publik karena sudah beredar di mana-mana. Yang menarik Mas Aiman dan semua pemirsa Ini apa ini? Surat keterangan? Ini surat keterangan yang dijadikan dasar bahwa Gibran itu seolah-olah sudah mengikuti pendidikan SMA atau sederajat. Oh, ini surat keterangan penyetaraan. Keterangan SMA. penyataan yang tertulis di sini telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Dari sini saja saya sudah ketawa. Di Australia tidak dikenal istilah grade. Yang dikenal di Australia itu years. Years 11, years 12 gitu loh. Years Bentar, 10. ini kan yang bikin Kementerian Makanya Pendidikan dan Kebudayaan, masa dia salah? makanya itu dari sini aja udah lucu. Maksudnya kecurigaannya apa? Ya ini berarti apa kok ada grade? Satu ya. Pelan-pelan Mas Aiman. Oke. Terus ini ditulis UTS Insert yang tahun 2006. Nanti kita lihat riwayat pendidikannya Gibran. Yang bersangkutan telah memperoleh pendidikan setara dengan SMK, akuntansi dan keuangan di Indonesia. Oke. Terus yang paling menarik Mas Aiman, surat ini baru dibuat tahun 2019. Ya. Siapa presiden di tahun 2019? Ada namanya di sini. Oke. Ya udah jelaskan. Yang namanya Sesdeljan, ada nama presiden di sini. Oke lah kalau itu, itu kita fair. Saya sudah ketemu dengan Pak Sutanto. penggantinya. Bukan, sekarang Pak Sutanto waktu saya datang, waktu itu bersama Resmond. Oke. Dan bersama dengan banyak orang. Bertemu Sekretaris Direktorat Jenderal Ya, Sesdijen. yang baru, namanya Pak Eko. Eko Susanto. Pak Eko mengatakan, saya punya rekamannya di ruang itu, bahwa surat ini adalah keajaiban dunia ke-9. Oh. Satu-satunya di dunia surat ini terbit. Menurut Sekretaris Dirjen yang sekarang, Iya. yang sekarang ya, Iya. itu Karena surat ini nggak surat pernah ini aneh. ada. Aneh, nggak pernah ada. Maksudnya nggak pernah ada? Karena syarat-syaratnya nggak ada. Apa itu misalnya syarat? Tuh syaratnya. Oke. Surat ini nggak bisa keluar begitu saja, Mas.
dan semua di Indonesia. Harus ada foto, harus ada paspor, harus ada surat keterangan KBRI. Dan yang paling fatal ini, tidak ada yang namanya rapor 3 tahun terakhirnya Gibran. Oh, nggak ada. Direktorat dulu masih Direktorat Jenderal ya? Iya. Sekarang udah Kemendikbud. Iya. Jadi Beliau mengatakan, Pak Eko Susanto, iya, ada di rekaman saya, mengatakan 3 tahunnya itu nggak ada. Ini rekamannya video atau audio? Audio, karena nggak boleh ngerekam video di sana. Boleh nggak audio diputarkan? Tapi nggak sekarang, masih ada. Oke. Iya, saya simpen nanti untuk sidangnya Bu Mercy. Oke. Ya. Jadi Sesditjen yang Iya. Nah, ya, makanya yang terakhir iNews itu saya kaget banget. Iya. Begitu saya dengar, udah terang-terangan makin keras Roy Suryo bilang, Iya. tidak ada program foundation diploma tahun 2005. Iya, iya, iya. Nah, padahal CEO dari iNews sendiri lulusan diplomanya berbeda. Kalau Mas Gibran mungkin ngambilnya bisnis kan, tapi kalau Angela Tanu Sudibyo yang merupakan putri dari Hari Tanu Sudibyo itu mengambilnya diploma of Communication and Media Studies kalau nggak salah. Tuh, by the way, Ibu kok tahu CEO-nya langsung alumni dari UTS? Kebetulan saya yang membantu pendaftaran kuliah tahun 2004. Saya tidak ketemu dengan Angelanya karena yang mendaftarkan ibunya. Oh. Jadi saya ketemunya dengan Ibu Liliana yang mendaftarkan tahun 2004. Saya secara personal waktu itu memang masih bekerja di agen pendidikan di Kuningan gedungnya Jakarta. Jadi saya ketemu Ibu Liliana, saya yang mendaftarkan, saya yang menerima, saya yang membaca esainya, bahkan saya masih ingat esainya Angela Tanu Sudibyo. Jadi saya yang membantu mendaftarkan waktu itu. Kebetulan, jadi begitu saya tahu beliau adalah CEO-nya iNews, loh, membuktikannya kan gampang gitu. Kalau memang tidak mau menghadirkan saya nggak nyari panggung, jadi nggak dipanggil TV nggak apa-apa. Saya sering udahan gitu kan dipanggil TV-TV lain kalau ada kasus-kasus pendidikan. Jadi saya bukan, nggak pernah masuk TV, pengen dong masuk TV, enggak. Jadi nggak mau panggil saya iNews, terserah. Tapi saya pengen mengedukasi publik. Kalau memanggil, memastikan ya panggil yang kredibel dong, gitu. Apalagi CEO-nya sendiri. Dan yang saya jadi bertanya-tanya, seorang CEO media yang dirinya sendiri alumni dari program Diploma Insearch, berarti kan tahu di tahun tersebut ada diploma itu. Dan ini acara TV-nya sendiri kok bisa mendapatkan approval, memberikan informasi yang salah ke publik. Nah, ini yang masalah lebih serius, masalah media yang iNews harus mengevaluasi tayangan yang semalam itu. Harusnya kan ada dong untuk jenjangnya untuk pengecekan apakah informasi yang kita sampaikan ini benar atau tidak, gitu kan. Kalaupun tidak benar, harusnya dikoreksi kan. Ya, kita tunggu setelah saya menyuarakan ini apakah pihak iNews akan mengkoreksi. Berarti tujuannya memang mau memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kita. Betul. Pemirsa, perwakilan alumni SMA Negeri 6 Solo yang merupakan kawan satu angkatan Joko Widodo akan melayangkan gugatan intervensi kepada penggugat ijazah SMA Jokowi. Para alumni seangkatan Jokowi merasa terpanggil bukan hanya sekedar membela Jokowi, namun juga untuk menjaga marwah alma mater SMA Negeri 6 yang dianggap mengeluarkan produk ijazah palsu. Perwakilan alumni SMA Negeri 6 Solo, teman satu angkatan Jokowi, mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Mereka adalah Bambang Surojo dan Sigit Haryanto. Bahkan, nama pertama merupakan teman sebangku Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3. Didampingi kuasa hukumnya, para alumni ingin bertemu Jokowi, minta izin untuk ikut melakukan pembelaan melalui gugatan intervensi atas tuduhan ijazah palsu. Menurut para teman SMA Jokowi, produk ijazah yang dikeluarkan SMA Negeri 6 Solo semua sama tidak terkecuali. Dengan institusi kami, SMA 6, itu telah digugat oleh tim UGM ya, yang mana intinya gugat. Ya, dengan tegas, dengan semangat Roy Suryo mengatakan bahwa di tahun 2007 sampai tahun 2010
Waktu itu hanya sebatas di UTS Insert itu hanya sebatas kursus bahasa Inggris. Belum ada D3. Ya. Dia yakin betul karena dia ketemu dengan profesor, ketemu dengan dosen-dosen yang dari Indonesia, dan dia bertanya di UTS Insert. Dia pernah ke Sydney memangnya. Dia dengan yakin, dengan semangat, selalu seperti itu Roy Suryo. Biarpun setelah dia semangat berbicara apapun, nanti di belakang, di lain hari pasti terbantahkan. Dibantah oleh orang lain maupun terbantahkan oleh omongan dia sendiri. Nah, kali ini narasi yang dia bangun di iNews, di Suara Rakyat, itu dibantah oleh Inalim. Inalim ini sering membantah Roy Suryo karena dia kebetulan juga pakar pendidikan, konsultan pendidikan dan karir. Dan dia ngerti betul tentang UTS. Dia beberapa kali dipanggil oleh UTS Insert. Nah, Inalim ini mengatakan bahwa Angelina Tanusudibyo, CEO-nya iNews, itu dulu kuliah di UTS Insert sini, di mana Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden kita, kuliah di sana. Nah, tahun 2005 Inalim tahu karena waktu proses pendaftaran Angelina Tanusudibyo ini yang membantu adalah Inalim. Kalau kita melihat acara Aiman di iNews itu memang tidak seimbang. Ada dua kubu, kubunya Roy Suryo dan kubunya Jokowi. Di saat kubunya Jokowi atau Gibran menyampaikan statementnya, pasti direcoki oleh kubunya Roy Suryo, dan itu dibiarkan oleh Aiman. Sebaliknya di saat Aiman orang-orangnya Roy Suryo atau Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan statementnya, diganggu oleh kubunya lawan, itu selalu di-cut oleh Aiman, pasti diingatkan untuk tidak memotong. Ini wajar karena CEO-nya Aiman ini adalah Angelina Tanusudibyo, di mana dia adalah ketua Perindo, dan ini ada unsur politik di kasus ini. Makanya apa yang disampaikan Inalim, kalau mau melihat apa yang disampaikan Roy Suryo ini betul atau tidak, tinggal memanggil CEO-nya iNews, yaitu Angelina Tanusudibyo. Tapi ini tidak akan dilakukan oleh Aiman karena ini ada tendensi politik. Oke. Nah, itu, dan di video yang terakhir teman-teman Pak Jokowi menggugat orang-orang yang ada yang menggugat Pak Jokowi kaitannya ijazah SMA-nya, ya, dengan alasan dia menjaga marwah SMA 6, marwah alumnusnya, dan mereka memang meyakini betul bahwa Pak Jokowi lulus SMA. Nah, ada juga si sayembara ini berlanjut terus tentang Gibran. Endingnya seperti apa? Ikuti terus video Guys Wassalam.